Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama, Lokvianto, NIM 2019-11054. Kedua, saya sendiri Nurul Sumah, NIM 2019-11100. Yang ketiga, Friska Aldina, NIM 2019-11-244. Keempat, Muhammad Widi Nugraha, NIM 2019-11-327. Yang kelima, Vicky Reza, NIM 2019-11-361. Yang keenam, Ricky Wahyudi, NIM 2019-11-373. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan tentang pelatihan dan pengembangan SDM di pasca pandemi. Yang pertama, pendahuluan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun akan selalu dihadapi dengan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Dalam menghadapi persaingan ini, teknologi yang canggih tidak akan cukup untuk menjadi pemenang. Teknologi yang canggih harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, yang mempunyai pemikiran dan skill yang bagus. Karena secanggih apapun teknologi, ketika sumber daya manusia kurang bagus, maka tidak akan menjamin operasional perusahaan menjadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widi Nugraha, NIM 2019-11327. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul Sumah. Latar belakang merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia pada periode semester pertama tahun 2020 memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor kehidupan, sektor kesehatan, perekonomian, perdagangan, transportasi, dan pendidikan, dan beragam aktivitas sosial terpaksa beradaptasi karena COVID-19. Sektor pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu yang terdampak. Sistem atau metode yang umumnya dilakukan secara tatap muka berganti dengan metode sistem daring atau online atau virtual. Sistem atau metode ini sangat berkaitan erat dengan sektor teknologi, informasi, dan komunikasi yang menjadikan internet sebagai mediumnya. Semenjak adanya COVID-19, banyak sekali perusahaan yang mulai mengatur sistem kerjanya, yang mana sebagian karyawan ada yang bekerja di rumah dan ada bekerja di kantor, sehingga banyak kegiatan yang sudah dirancang oleh perusahaan untuk dilakukan terpaksa harus tertunda. Sistem kerja dan sistem belajar dilakukan secara online. Apabila harus dilakukan dengan offline, maka perusahaan atau sekolahan harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menyediakan peralatan cek suhu, tempat cuci tangan, dan menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Pengertian pelatihan SDM. Pelatihan merupakan suatu prosedur dalam menumbuhkan kompetensi karyawan atau pekerja dan metode dalam keahlian, kemampuan, serta pengetahuan para karyawan atau pekerja dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya agar menjadi semakin efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya Vicky Reza Hadinata Siregar, NIM 2019-11361. Saya akan menjelaskan tentang manfaat pelatihan SDM. Manfaat pelatihan SDM bagi perusahaan. 1. Menumbuhkan efektivitas dalam metode menentukan keputusan dan menanggulangi masalah. 2. Memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. 3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. 4. Membuat suasana kerja guna kemajuan dan komunikasi. Manfaat pelatihan bagi karyawan. 1. Merangsang serta dapat mencapai peningkatan diri dan kepercayaan diri. 2.
menumbuhkan kebahagiaan dalam bekerja dan mendapatkan pengakuan. 3. Memberikan pelatihan dan momentum untuk dapat berkembang dan mempunyai pandangan mengenai masa depan. 4. Meningkatkan keterampilan berbicara, mendengar, dan menulis. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan merupakan sebuah proses pendidikan yang dipersiapkan untuk waktu yang panjang dengan menggunakan sebuah metode yang tertata dan terpola, di mana para anggota manajerial akan meninjau sebuah pemahaman yang terkonsep dan teoritis sebagai tujuan yang umum. Perkenalkan, nama saya Lukrianto Nugroho Susanto. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Vicky, yaitu adalah manfaat pengembangan SDM. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pengembangan SDM menjadi suatu syarat dalam memperoleh tenaga kerja yang ahli atau profesional dan telaten dan dalam menjadi karyawan yang siap di masa yang akan datang. Rohmah 2018. Manfaat pengembangan SDM. 1. Meningkatnya daya produksi kerja organisasi atau instansi secara menyeluruh. 2. Meningkatnya proses dalam menentukan keputusan dengan sigap dan tepat. 3. Dapat membantu karyawan agar dapat mengambil keputusan dengan baik. 4. Kemampuan karyawan dalam memecahkan masalah dengan baik. 5. Meningkatnya antusias kerja dalam organisasi atau instansi. Selanjutnya adalah metode-metode pelatihan dan pengembangan SDM. 1. On the job training, di mana menempatkan peserta latihan atau karyawan kepada sebuah kondisi pekerjaan yang sebenarnya. 2. First step blue, suatu metode dalam sebuah pelatihan yang biasanya dilakukan di luar lingkungan pekerjaan. 3. Demonstration and example, dilakukan dengan cara memperagakan tata cara dalam melakukan sebuah pekerjaan. 4. Simulation atau simulasi, dengan cara menunjukkan kondisi pembelajaran yang didesain sedemikian rupa supaya terlihat sama seperti kondisi dalam pekerjaan. 5. Classroom methods, yang merupakan metode dalam pelatihan yang diselenggarakan dalam satu ruang. Terima kasih. Baik, dengan saya Priska Alvina Aurelia, NIM 2019-11244. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada metode pelatihan dan pengembangan SDM pasca pandemik. Nah, metode pelatihan dan pengembangan SDM pasca pandemik itu sendiri, di sini terdapat beberapa metode, di antaranya yang pertama ada e-learning, yang kedua ada aplikasi Zoom, yang ketiga ada Google Meet, dan yang keempat ada Skype. Nah, yang pertama, e-learning itu sendiri, e-learning merupakan pelatihan yang berbasis web dan CD-ROM dengan menggunakan akses internet. Yang kedua yaitu aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini merupakan layanan konferensi video dengan menggunakan jaringan atau akses internet yang digunakan untuk bertemu dengan orang lain dengan bertatap muka dan dengan tempat yang berbeda atau secara virtual. Yang ketiga yaitu ada Google Meet. Google Meet ini tidak jauh beda dengan aplikasi Zoom, yaitu di mana Google Meet ini merupakan layanan konferensi video dengan menggunakan jaringan atau akses internet yang digunakan untuk bertemu dengan orang lain. Yang keempat yaitu Skype. Nah, Skype ini juga tidak jauh berbeda dari aplikasi Zoom, Google Meet. Nah, di mana Skype ini merupakan layanan konferensi video dengan menggunakan jaringan atau akses internet yang digunakan untuk bertemu dengan orang lain dengan bertatap muka dan dengan tempat berbeda atau secara virtual. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu adalah tantangan dalam pelaksanaan pelatihan daring di pasca pandemi. Di sini ada beberapa tantangan dalam pelatihan daring di pasca pandemi, di antaranya yaitu yang pertama ada peserta pelatihan yang pasif. Peserta pelatihan yang pasif akan menyulitkan instruktur atau trainer untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang trainer berikan. Yang kedua, trainer harus terus terhubung dengan peserta. Nah, saat instruktur atau trainer memberikan pelatihan daring, seringkali peserta mengalami gangguan dari lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, para peserta harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mencari tempat yang tidak banyak orang lain. Tantangan yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi antar peserta, di mana tantangan ini
yaitu kecepatan internet yang sering naik turun atau blank spot di beberapa daerah menyebabkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan daring. Yang keempat yaitu infrastruktur jaringan internet. Nah, sebagai negara berkembang, infrastruktur untuk jaringan internet di Indonesia masih menjadi tantangan karena belum semua daerah di Indonesia telah tercover jaringan internet yang memadai. Saya Riki Wahyudi, NIM 2019-11373. Materi selanjutnya adalah tentang untuk mengatasi 4 tantangan pelatihan daring di tengah pasca pandemik. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah melalui kementerian terkait dapat lebih memperhatikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pelatihan terutama yang dilakukan secara daring. Yang kedua, para trainer infrastruktur di balai-balai pelatihan juga perlu ditingkatkan keahliannya, terutama dalam hal pelaksanaan pelatihan secara daring. Yang ketiga, dibuatkan sebuah platform khusus untuk pelatihan daring yang dapat diakses oleh para pekerja di seluruh Indonesia. Yang terakhir, yang keempat adalah dibuat sebuah komite yang bertugas untuk membuat silabus dan materi pelatihan secara daring, sehingga hasilnya dapat lebih optimal dan juga perbaikan infrastruktur jaringan internet, terutama di daerah-daerah, sehingga pelatihan daring dapat mencakup wilayah yang luas. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah manajemen merupakan prosedur yang dipakai dalam merencanakan suatu program, dalam pengorganisasian, juga dalam pengoperasian suatu usaha. Para anggota organisasi yang menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi atau instansi. Adapun sumber daya manusia mempunyai arti sebagai suatu yang paling penting dalam setiap program manusia yang meliputi modal dan kekayaan. Dapat kita ambil bahwa manajemen sumber daya manusia merujuk kepada aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan hingga memotivasi kinerja. Pelatihan di masa pandemik COVID-19 ini dapat dilakukan dengan media online dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Zoom, Google Meeting, e-learning, dan aplikasi lainnya. Desain pelatihan yang digunakan di masa pandemi COVID-19 harus dipikirkan dengan sebaik mungkin, sehingga pelatihan yang dilakukan dapat terarah dan terencana sesuai dengan tujuan yang diharapkan agar bisa tercapai. Demikian presentasi materi dari kelompok kami tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada pasca pandemik. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita. Apabila ada kurang-kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.